berani makan cabai dia mah. Enggak, aku nggak. Berani coba makan cabai itu udah aksi. Itu udah aksi berani banget. Enggak. Tapi saat itu aksi berani aku pertama kali aku perform as a singer and as a dancer. Itu pertama kali aku banget, dan itu di mana sih Kak ya? Di Semarang Bekasi. Oh iya, di mall ya. Iya, dan itu bener-bener wah, itu aku grogi banget. Apalagi itu pertama kali aku, dan aku harus nyanyi lagu sendiri kan. Dan itu bisa dibilang debut lah ya, debut aku. Jadi itu bener-bener I felt so proud of it, mungkin sampai sekarang. Walaupun kalau dipikir performance aku untuk sekarang dan zaman itu, it was really different. Tapi aku bener-bener ngerasain bangga dan I'm courage to show myself. Itu aksi pemberani aku. Kalau untuk Ayanda sendiri? Aku nih kan hidup di kampung nih, di desa. Jadi pengalaman kecilku tuh banyak banget, karena kan satu di zaman itu tuh aku rasa belum ada gadget, belum ada apa, hiburan kita juga punya TV juga untuk orang yang punya uang banget baru bisa cuma punya TV. Biasa kita cuma, kalau bapak kita cuma pegawai negeri biasa ya kita cuma punya radio aja di rumah, denger radio. Jadi main di sawah, main di kali. Jadi kalau ditanya aksi pemberani itu yang di luar batas kemampuan kita terus kita paksa, menurut aku. Jadi sebenarnya aksi pemberani ini dalam arti kata bahwa di luar kita tahu kita nggak mampu, tapi kita push siapa tahu kita mampu dan berhasil gitu. Jadi aku nih orang yang keluarga yang seneng banget sama yang namanya bela diri, seneng banget mulai dari silat, taekwondo, karate, tinju dan lain-lain. Jadi dulu di keluargaku itu tuh ada yang namanya family cup. Jadi family cup, jadi kita sepupu-sepupuan tuh diadu untuk tinju, karena dulu kakek aku tuh seneng banget tinju. Jadi kita sepupu-sepupu tuh diadu dengan berhadiah Rp5.000 waktu zaman itu. Banyak banget loh itu Rp5.000 itu hadiah. Jadi kita ada 12 apa 13 gitu sepupu laki-laki semua tuh, karena kan mamaku kan bersaudara banyak tuh. Jadi sepupuku tuh banyak di kampung. Terus aku termasuk yang kecil badannya, sepupu-sepupuku tuh gede. Terus aku nggak nyangka terus aku bisa menang tuh lawan sepupuku gede-gede, menang sampai akhirnya lawan sepupuku yang paling jago. Nggak menang sih, tapi nggak menang karena memang dia jago banget. Kalau ditinju kan memang ada kelas-kelasnya kan. Kalau kelas nggak mungkin kita loncat kelas. Karena waktu itu aku memang loncat kelas untuk lawan dia, dan aku kalah angka, bukan kalah KO. Nah, kalian berarti bisa bilangnya kayak mendobrak keterbatasan itu lah ya. Bener banget, arti kata hal yang berani itu kan dalam arti positif ya. Itu mendobrak, kita tahu kita nggak mampu kan, kadang kan kita bertemu dengan hal-hal yang kayak misalnya contohnya buat anak-anakku di rumah. Contohnya kayak misalnya kita tahu nih aku nggak bisa pelajaran matematika atau apa kita nggak bisa gitu. Atau aku nggak bisa bahasa Inggris ya, sudahlah. Nah biasa tuh kalau kita malas tuh kita berpikir kayak gitu. Aku nggak bakal bisa nih main gitar atau bahasa Inggris atau apa. Tapi kadang-kadang kita bisa mendobrak itu. Belajar siapa tahu bisa. Masa iya mereka bisa, kita nggak bisa. Nah itu menurut aku udah satu keberanian yang positif banget. Jadi buat anak-anakku di rumah emang harus punya rasa keberanian itu dalam hal positif. Me and him? Sometimes yes. Kalau misalnya like outside the house gitu, mau kerja, kita mau berdua, aku juga nganggap dia sebagai teman. Karena kan teman kerja. Ya kan? Tapi ya kalau misalnya inside the house, atau enggak kayak soal pribadi, aku selalu nganggap dia as a dad. Tapi aku alhamdulillah punya orang tua yang benar-benar aku bisa treat sebagai teman. Kalau bisa nongkrong gitu dibebasin, itu sih. Emang harus gitu sih. Kadang kan ada gap antara orang tua dan anak itu gara-gara orang tua merasa menjadi orang tua banget, anak merasa jadi anak. Jadi sesungguhnya nggak ada satu pribadi manusia yang hidup itu yang mau ditindas dengan peraturan, dengan melarang segala macam kemauannya. Tugas kita sebagai orang tua sih hanya membatasi aja sebenarnya, bukan melarang, bukan menghukum, bukan apa. Jadi ya emang dari dulu, dari zaman aku belum punya anak, bapakku pun seperti itu sama aku, selalu memposisikan dirinya sebagai teman. Ibuku pun seperti itu. Jadi nggak ada hal yang aku tutup-tutupi. Nah aku juga bercita-cita suatu saat kalau aku punya keluarga, anak-anakku akan aku treat seperti teman.
Nah dia juga seperti itu sama aku, treat seperti teman. Apapun pertanyaan yang mengenai kehidupan sekarang, makanya aku benar-benar melek dengan dunia sekarang. Yang dia tanya tuh, aku harus bisa punya jawaban loh. Mungkin dia jarang juga bertanya karena ya ruang lingkupnya paling cuma di sekolah nyanyi gitu-gitu. Dia belum terlalu banyak bergaul. Tapi akhir-akhir ini dia udah mulai ikut. Ayah boleh nggak aku ini? Ayah boleh nggak ini? Boleh. Tergantung situasi aja. Tergantung situasi aja sih. Sama aku bilang sama dia. Sebenarnya ada hal yang aku selalu bilang sama dia itu adalah, Kak, kamu nih asik banget kalau jadi teman. Kalau andai kata disuruh pilih aku jadi bapakmu atau aku jadi temanmu, aku lebih memilih aku jadi temanmu. Karena nggak ada batasan di antara kita. Aku bisa kemana-mana rame-rame. Cuman mohon maaf, kita ditakdirkan sebagai bapak sama anak. Jadi ada hal-hal yang akan aku larang. Jadi mohon maaf untuk itu. Seperti itulah kira-kira. Enggak sih, itu pilihan dia aja. Nggak ada keharusan apa-apa di rumah sini. Nggak ada keharusan, selain beribadah itu nggak ada. Kalau ibadah mah nggak boleh ditawar. Udah jelas-jelas nggak boleh ditawar. Nggak boleh ada, ayo tunggu sebentar. Nggak boleh. Ayo boleh nggak ngajinya ditunda? Nggak boleh. Ayo boleh nggak umur segini belum bisa ngaji? Nggak boleh. Bahasa Inggris kamu was, ngaji aja nggak bisa. Ya nggak boleh, itu kecuali itu. Kalau yang lain kayak mau jadi dokter, mau jadi apapun, yang penting jangan jadi penjahat aja. Menjadi apapun boleh aja, nggak ada, itu hak pribadimu. Kita hanya bisa menuntun aja. Jadi kayak musik, jujur aja banyak alat musik di rumah sini, tapi nggak pernah aku harusin buat belajar, nggak. Mungkin karena environment juga sih Kak, mungkin karena aku anak pertama juga, jadi apa ya, aku selalu ikut ayahku kemana-mana kan. So, aku juga jadi enjoy ngeliatin orang nyanyi, on stage, rame-rame gitu. Tapi, kenapa mulai dari dance? Mungkin karena emang dari dulu aku anak aktif. So, I love dancing. And awalnya ballet, terus malah nggak jadi, malah ke modern dance. Terus akhirnya lomba gitu. Awal-awalnya sih, nyanyi tuh nggak terlalu serius ya. Iya, cuma nyanyi nggak terlalu serius, cuma iseng-iseng doang. Terus akhirnya malah jadi lebih fokus ke nyanyi sekarang, gitu. Momen kalau gua nonton dia manggung. Sama sih. Wow. Iya, momen itu momen paling jarang loh yang dimiliki oleh keluarga-keluarga lain. Mungkin mereka bisa punya uang lebih banyak, bisa beli mobil, bisa menikmati harta. Tapi untuk melihat anak manggung dan dipuja-puja banyak orang sampai teriak-teriak gitu, sampai kadang-kadang ada momen yang paling sakral banget di panggung itu, apabila sebelum lagu pertama berkumandang tuh kita baru mau naik, kita di backstage itu mendengar deru penonton itu, wow. Itu tuh jantung kita gede. Gila. Itu aku ada di sebelah dia dan orang tuh meneriakkan Sarah. Nah itu apa ya Allah sampai gitu loh. Ya mungkin dia juga merasakan seperti itu gitu loh. Kayak di Singapura kan aku kan bareng anaknya Pak Demaki kan, Kal. Terus akhirnya kita berdua kayak ngomong, wow, ini nggak di Jakarta loh. Mungkin kalau Jakarta ya biasa gitu kan, because everybody knows him. Tapi ini di Singapura, di luar negeri, full dan everybody is singing his song. Aku kayak, wow, bokap gue begini ya ternyata. Aku juga berpikiran dia juga jadi motivasi aku saat manggung. Dia lagi bangga nih ngelihat bapaknya. Jadi aku nggak boleh salah nih pas manggung. Harus bagus manggungnya. Tapi biasanya emang iya ya nggak sih, kayak setiap manggung loh. Aku selalu ngerasa seperti itu. Iya, karena kalau yang lain-lain. Karena kalau kayak gini doang, atau kan ya, dapat nilai bagus, mungkin bangga. Ya udah biasa. Iya, kalau dia nunjukin nilai bagus, ya kamu harus punya nilai bagus. Susah aku nyari uang sekolahmu. Nah, seperti itu kewajiban. Udah dia dari mereka kecil, udah aku ajarin untuk selalu baik dan berbagi. Aku selalu bilang bahwa jangan pernah mikirin diri kita di saat kita berbagi. Jangan pernah mikirin kita takut miskin, kita takut kita nggak makan. Karena di saat kita mengurusi orang lain, Tuhan akan mengurusi kita. Kalau di tangan Tuhan, apapun bisa terjadi. Selalu percaya Tuhan, meskipun tidak bisa dilihat. Mereka suka kritis-kritis anak-anakku ini, tanya, ayah di mana sih Tuhan itu? Ya kita harus punya jawaban yang tepat dong. Untuk kasih tahu ke anak kecil itu. Aku rasa sih itu
udah cukup kuat buat modal mereka hidup meskipun tanpa aku nanti. Karena apabila kamu sadar, kamu melibatkan Tuhan di hal apapun, kamu sukses ada Tuhan di situ, kamu gagal ada Tuhan di situ, kamu menangis ada Tuhan di situ, kamu tertawa ada Tuhan di situ, aku rasa hidupmu akan selalu aman.